Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode yang ke-8 ini ada satu jenis amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya. Ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua sosok manusia, tentang dua laki-laki. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim. Salah seorang di antara mereka adalah ahli ibadah dan satunya lagi adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkomentar. Rasulullah bersabda, Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan diriku di atas orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatta huta, hingga ikan-ikan paus yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sungguh akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan orang lain tentang kebaikan. Tentu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bukan sembarang orang yang berilmu, tetapi justru karena ilmunya itu dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajatnya ditingkatkan oleh Allah sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Orang berilmu yang akan didoakan oleh Allah dan para malaikatnya hingga makhluk-makhluk Allah adalah orang yang karena ilmunya itu menjadi hamba yang taat, hamba yang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Karena sungguh hanya saja hamba Allah yang benar-benar takut untuk melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Maka orang yang dengan ilmunya dia semakin taat kepada Allah, dia semakin tunduk kepada Allah, dan semakin meningkat kualitas iman ketakwaannya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dengan ilmunya dia meraih kebahagiaan. Dengan ilmunya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diajarkan kepada orang lain ilmu-ilmu tentang kebaikan itu, maka Allah, malaikatnya, dan makhluk-makhluknya akan mendoakan dirinya.
Maka berbahagialah orang yang berilmu, yang dengan ilmunya semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Sebab orang ketika mendapatkan ilmu yang terus bertambah, tetapi justru semakin jauh dari Allah, maka dengan ilmunya bukan mendapatkan hidayah, tapi justru dengan ilmunya itu dia yang makin tersesat. Man zada ilman walam yazdad huda lam yazdad ilallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk kepada dirinya, maka dia bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi justru semakin jauh. Ingat hadirin dan pemirsa rahimakumullah, orang beribadah dengan dasar ilmu pasti kualitas ibadahnya jauh melampaui orang yang beribadah tanpa dasar ilmu. Maka berbahagialah bagi mereka yang berilmu, mengajarkan ilmunya dengan berbagai macam cara dan sarana untuk mencerdaskan orang lain, membuat orang lain mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama. Maka dengan menyebarkan ilmunya itu, dengan mengajarkan ilmunya, ilmunya tidak akan pernah hilang, tapi terus bertambah, semakin mengkristal pada pemahaman dan dirinya. Dan pada sisi yang lain, dia akan mendapatkan doa dari Allah, para malaikat, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Semoga kita termasuk orang yang beruntung seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.